Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Nabila Mawarni. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Saya dari kelas 3A akan menjelaskan materi tentang tes inteligensi. Berikut penjelasannya. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian tes inteligensi menurut Bainat. Dalam Ketut Soekardi 1997, halaman 16, inteligensi adalah kemampuan untuk menetapkan dan mempertahankan suatu tujuan, untuk mengadakan penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan itu, dan untuk bersikap kritis dalam diri sendiri. Jadi, inteligensi merupakan keahlian memecahkan masalah dan kemampuan untuk beradaptasi pada belajar dari pengalaman sehari-hari. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa inteligensi adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Oleh karena itu, inteligensi tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional itu. Inteligensi tercermin dari tindakan yang terarah pada penyesuaian diri terhadap lingkungan dan pemecahan masalah yang timbul daripadanya. Selanjutnya, ada tujuan tes inteligensi. Tujuan tes inteligensi yang pertama itu untuk menempatkan siswa pada jurusan tertentu. Yang kedua, untuk mengidentifikasi siswa yang memiliki IQ di atas normal. Yang ketiga, tes inteligensi dapat digunakan untuk mendiagnosa kesukaran pelajaran dan mengelompokkan siswa yang memiliki kemampuan setara. Yang keempat, tes inteligensi dapat digunakan untuk memprediksi hasil siswa di masa yang akan datang, dan juga sebagai media untuk mengawali proses konseling. Yang kelima, tes inteligensi dapat digunakan siswa untuk mengenali dan memahami dirinya sendiri dengan lebih baik, serta mengetahui kemampuannya. Yang keenam, untuk mengukur kemampuan verbal, mencakup kemampuan yang berhubungan dengan simbol numerik dan simbol-simbol abstrak lainnya. Yang ketujuh, alat prediksi kinerja yang efektif dalam banyak bidang pekerjaan serta aktivitas-aktivitas lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi inteligensi. Yang pertama ini ada dari faktor lingkungan. Lingkungan ini memodifikasi respon agar dapat menghadapi secara sukses kondisi-kondisi lingkungan yang lebih spesifik. Yang kedua, memodifikasi lingkungan agar lebih sesuai dengan kekuatan dan kebutuhan seseorang. Yang ketiga, menyeleksi lingkungan alternatif yang lebih kondusif untuk mencapai keberhasilan. Yang kedua, ada peran pengetahuan. Perilaku inteligen kadangkala melibatkan kemampuan menangani situasi baru secara berhasil ketika dihadapkan pada suatu tugas atau persoalan yang baru. Yang ketiga, ada peran proses kognitif. Terdapat sejumlah proses kognitif yang terlibat dalam perilaku inteligen, yaitu menafsirkan situasi baru secara adaptif. Yang kedua, memisahkan informasi penting dari detail-detail yang tidak penting. Lalu yang keempat, ada nature atau nurture dalam inteligensi. Seberapa besarkah peran nurture atau bawaan dan nurture atau pola asuh terhadap perkembangan inteligensi? Pertanyaan ini telah menjadi sumber perbedaan bertahun-tahun, khususnya ketika ditemukan perbedaan di antara berbagai kelompok ras atau etnis. Lalu selanjutnya ada macam-macam tes inteligensi yang digunakan. Sampai saat ini sudah banyak tes inteligensi yang disusun oleh para ahli, baik tes inteligensi untuk anak-anak maupun orang dewasa, tes inteligensi yang disajikan secara individual maupun secara kelompok, tes verbal dan tes formansi, dan tes inteligensi untuk orang-orang cacat khusus, misalnya tunarungu dan tunanetra. Beberapa bentuk tes inteligensi antara lain, yang pertama ada tes inteligensi individual, yaitu ada beberapa. Yang pertama itu ada Stanford Binet Intelligence Scale, yang kedua ada Wechsler-Belief Intelligence Scale atau WBIS, yang ketiga ada Wechsler Intelligence Scale for Children, WISC untuk anak-anak,
Yang keempat ada Wechsler Out Intelligence Scale atau WAIS, yaitu untuk remaja dewasa. Yang kelima ada Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence atau WPPSI, yaitu untuk anak-anak. Dalam kelebihan pada tes ini antara lain, penguji dapat menilai dengan jelas bagaimana individu yang lain menjalani tes tersebut. Misalnya, mengamati bagaimana individu menyusun laporan, minat, dan perhatian individu, kecemasan dalam pengerjaan tugas, serta tingkat toleransi menghadapi rasa frustasi. Kekurangan tes ini adalah kurang begitu nyaman. Yang kedua ada tes inteligensi kelompok. Tes inteligensi kelompok terdiri dari 5 tes, yaitu Brinter-Cunningham Primary Test. Yang kedua ada The California Test of Mental Maturity. Yang ketiga ada The Hedmon-Nelson Test Mental Ability. Yang keempat ada Otis Lennon Mental Ability Test. Yang kelima The Progressive Matrix, yaitu tes kelompok diklaim lebih efisien dalam hal waktu pengadministrasian dan scoringnya. Material-material yang digunakan juga lebih simpel. Biasanya berupa booklet, lembar jawaban pilihan ganda, pensil, dan kunci jawaban. Tes jenis ini biasanya juga memberikan informasi yang lebih normatif karena data jenis ini lebih mudah dikumpulkan dalam setting kelompok. Yang ketiga ada tes dengan tindakan atau perbuatan. Untuk tujuan program bimbingan di sekolah akan dibahas selanjutnya adalah inteligensi kelompok berupa yang pertama The California Test of Mental Maturity atau CTMM. Yang kedua ada The Hedmon-Nelson Test Mental Ability. Tes kecakapan mental Hedmon-Nelson terdiri dari 4 level yang didesain untuk memenuhi kebutuhan taman kanak-kanak hingga kelas 12, di mana setiap levelnya dapat digunakan untuk 3 atau 4 tes berisikan item jenis verbal dan numerikal, dan kemudian menghasilkan raw score yang akan dikonversikan ke dalam IQ, defisiensi, dan persentil. Lalu yang ketiga ada Otis Lennon Mental Ability Test. Tes kesiapan sekolah atau tes Otis Lennon School Ability Test berisi 5 level tes untuk kelas 1 hingga kelas 12. Tes ini terdiri dalam 2 bentuk, R and S. Tes ini merupakan revisi terdiri dari seri tes Otis terdahulu. Norma tes kesiapan sekolah Otis Lennon sama dengan The Metropolitan Achievement Test dan The Stanford Assessment Test. Lalu yang keempat ada Standard Progressive Matrix atau lebih disingkat dengan nama SPM, merupakan tes yang mengungkapkan kemampuan memahami figur yang tidak berarti dengan mengobservasi dan berpikir jernih pada saat mengerjakan tes tersebut. Kemudian, melihat hubungan-hubungan antara figur-figur yang ada dan akhirnya mengembangkan penalaran. Tes ini untuk melengkapi Mill-Hill Vocabulary Scale atau MHVS yang mengungkapkan kemampuan mengingat kembali informasi yang telah didapat dan yang disimpan dalam ingatannya. Menurut Raven 1960. Baiklah, terima kasih yang sudah menyimak materi penjelasan tentang tes inteligensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.